Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Ketum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan ini Mas di dunia perpajakan. Oke, mantap luar biasa Pak Rinto selalu bersama kita teman-teman ya. Kali ini kita akan bahas mengenai wajib pajak kok perang sendiri di medan tempur nih ya. Ini maksudnya bagaimana nih? Memang mau minta bantuan siapa nih Pak Rinto? Bukan itu maksudnya Mas Awan. Jadi kita buat konten kali ini itu maksudnya adalah kita sebenarnya nggak minta bantuan siapa-siapa Mas. Cuman kan tugasnya negara adalah menciptakan sistem yang adil Mas. Jadi keadilan itu tidak dicari seharusnya Mas, tapi disediakan oleh negara beserta instrumen-instrumen hukumnya dan aparaturnya Mas, aparatur negara, aparatur pemerintahan itu harus menciptakan keadilan seperti itu Mas Awan. Nah, sekarang kita itu di dunia perpajakan, apabila seorang wajib pajak atau seorang wajib pajak badan mengalami permasalahan sengketa dengan fiskus atau oknum pemeriksa pajak, itu serasa buntu semua jalurnya, Mas Awan. Hmm, Jadi apabila melawan Direktorat Jenderal Pajak ini serasa buntu semua. Ya itulah refleksi itulah yang menyebabkan ini saya dan tim IWPI membuat konten kali ini. Saya langsung share screen dulu, Mas. hmm, Nah, ini Mas. hmm. Nah, ini Mas, wajib pajak peran sendiri di medan tempur. Ini refleksi dari perang konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, Mas Awan. Dalam Oke. relasi wajib pajak melawan fiskus. Seperti itu, Mas Awan. Hmm, Nah, ini Mas. Ya, premis utamanya adalah adanya perang yang jauh di berita, tetapi dekat sebagai pola kekuasaan di dalam ini Mas ya, dunia perpajakan ini, Mas Awan. hmm, Konflik sering terjadi karena ketimpangan kekuatan. Nah, hmm. ini sama dengan Iran, Mas ya, sendirian dikepung lawan Amerika dan Israel beserta negara-negara sekutunya, Mas. Ada Hmm. Kuwait, ada Qatar, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Ini Mas, Hmm. ada sebagian juga Oman, Israel sendiri, terus ada ini Mas ya, Turki. Wah, sangat Hmm. banyak sekali Mas itu dikepung di medan pertempuran nih, Mas. Hmm. Iran saat ini, Mas. Nah, pola ini dapat membantu membaca membaca relasi antara wajib pajak versus aparatur pajak, Mas Awan. Hmm. Mas. Nah, refleksi geopolitik. Nah, ini Mas. Ini metaforanya seperti ini, Mas. Hmm. Ya, Iran sering diposisikan berdiri sendiri, Mas. Bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Israel dengan dukungan sistem dan aliansi, teknologi, dan legitimasi global. Hmm. Pihak lemah bertahan, pihak kuat maju dengan dukungan pelapis. Ini termasuk legitimasi global ini misalkan peraturan perpajakan, Mas. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini sudah secara yuridis normatif itu sudah sangat berpihak pada DJP, bukan berpihak pada rakyat selaku pemilik kedaulatan. Hmm. Itu pun Mas, saat kita dihadapkan dalam persidangan di pengadilan pajak maupun di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, ataupun saat kita bawa ke Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung untuk JR di bawah peraturan di bawah undang-undang, itu tafsir sepihak oleh aparatur pajak itu sangat luar biasa Mas Awan. Jadi bukan hanya pasalnya dan aturannya menguntungkan Mas, cuma tafsirnya dari itu juga sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sangat merugikan wajib pajak Mas. Hmm. Nah ini analogi domestik, ini medan tempur wajib pajak. Nah ini Mas. Nah, dalam konteks domestik, konflik tidak terjadi dengan senjata Mas. Hmm. Namun dalam prosedur, dokumen, dan kewenangan administratif. Nah ini Mas, prosedurnya sudah menguntungkan pihak aparatur pajak, dokumennya sudah menguntungkan aparatur pajak dan kewenangan administratif yang sangat luar biasa, Mas Awan. Bahkan Hmm. yang sering saya dengar, Mas Awan, kenapa banyak oknum ini di apa ya dalam tanda kutip seperti dipelihara atau merajalela karena mereka tuh sempat pengalaman saya pribadi, Mas ya, mengatakan bahwa BPK ini kalau mau masuk memeriksa oknum pegawai pajak ini harus izin Menteri Keuangan, Mas. Saking luar biasanya, Mas. Hmm. Jadi, lah otomatis kan Menteri Keuangan akan melindungi anak buahnya, Mas. Itu yang terjadi, Mas. Nah, ini ketika berhadapan dengan oknum, wajib pajak sering merasa tidak hanya melawan individu, tetapi struktur, Mas. Nah, ini yang
saya dan kawan-kawan Mas Awan juga rasakan ini Mas. Ini kan temboknya kan sangat luar biasa. Bahkan pernah kan Mas Awan ada lapor Mas Wapres, ternyata Wapresnya sendiri tidak berani dengan Menteri Keuangan Mas. Betul. Eh, Ini kita laporkan ke MK, ternyata di MK ini dalam tanda kutip ini Mas ya, yang kita lawan adalah ternyata peraturan ini kan sudah dibuat disahkan bersama antara Presiden dan DPR. Jadi seakan-akan ini mereka berdua ini kompak gitu Mas. Jadi ini nanti DPR yang seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat mana malah Dewan Perwakilan Presiden. Artinya diganti DPP Mas. Hmm. Nah, ini Mas. Ini pemetaan analogi Mas ya. Nah ini Mas. Nah ini wajib pajak ini nah, ini Mas ya. Sama dengan Iran bertahan dengan sumber daya yang terbatas di embargo Mas. Iran ini sudah berapa tahun di embargo. Nah ini otoritas pemungut pajak. Ini sama dengan Israel. Ya Mas ya, dominasi operasional. Nah, yang ketiga adalah payung kekuasaan administratif, yaitu ini Amerikanya Mas, mempertebal dominasi. Nah, ini dominasi ini melalui struktur yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, melalui relasi kuasa Kementerian Keuangan, yang ternyata seluruh aset negara ini dikuasai oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini sebenarnya walaupun sekarang kita menganut sistem presidensil, tapi ada penguasa yang dalam tanda kutip tidak kelihatan Mas, yaitu dari pihak Kementerian Keuangan, karena seluruh aset negara kita atas nama Kementerian Keuangan. Hmm. Ini bukan ajakan permusuhan, tapi cara membaca relasi yang timpang. Nah, ini payung kekuasaan administratif. Nah, ini Amerikanya Mas ya, mempertebal dominasi. Otoritas pemungut pajak Israel. Nah, wajib pajak ini Irannya Mas, bertahan dengan sumber daya terbatas. Ini analogi ini sangat menarik Mas Awan. Hmm. Dulu sebelum perang ini melibatkan Amerika Mas, Israel itu hanya nggak ada apa-apanya Mas. Lawan Iran 12 hari kemarin 2025 sudah ini Mas ya sudah kalah. Hmm. Nah, ini berusaha menarik-narik Amerika itu loh Mas. Karena dengan menarik Amerika berarti otomatis akan menarik sekutunya Mas, termasuk negara-negara ini ya, Prancis, Inggris, Jerman yang sudah mulai ikut-ikutan dan negara-negara di sekitar untuk mengepung Hmm. Iran Mas, di sekitar negara-negara di sekitar Teluk ini Mas. Hmm. Nah, ini ibaratnya apabila wajib pajak ini melawan hanya DJP Mas, tidak melawan sistem yang menguntungkan DJP, ini sangat mudah sekali sebenarnya Mas Awan. Ini menjadi berat karena wajib pajak atau rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini malah justru menghadapi lawan yang tidak kelihatan, Mas. Hmm. Nah, sekarang contohnya kan peraturan perpajakan itu kebanyakan sekarang dari undang-undang diamanatkan ke peraturan Menteri Keuangan, di mana otoritas pelaksana Menteri Keuangan tadi adalah Dirjen Pajak. Otomatis kan sudah relasi kuasanya udah nyambung ini, Mas. Hmm. Nah ini, bukan pajaknya yang dipersoalkan. Pajak sama dengan fondasi negara modern. Masalah muncul ketika pajak bergeser dari gotong royong menjadi, Mas, instrumen penindasan yang sah. Sah karena bahasa hukum, bahasa prosedur, angka-angka, dan surat resmi. Yang penting mereka sudah mengirimkan surat, ini Mas ya, entah surat SP2DK, surat perintah pemeriksaan, surat perpanjangan, SKP, surat paksa. Penting dia ngirimkan sampai apa nggak sampai Mas, itu dianggap dia sudah sampai itu Mas. Ini ada Hmm. banyak kasus yang saya Hmm. temukan seperti itu Mas. Jadi ngirim status ini Mas ya, posnya itu tidak ini kantor tutup, tapi mereka nggak mau tahu pokoknya itu dianggap sudah dikirim. Gitu, Mas. Hmm. Dan perdebatan seperti itu Mas di pengadilan itu menjadi rumit karena hakim tidak mau bertindak saat persidangan. Hmm. Maunya diputus di akhir. Hmm. Nah, di pengadilan pajak pun masih di bawah Kementerian Keuangan. Jadi sangat terlindungi Mas para oknum-oknum di Direktorat Jenderal Pajak ini Mas Awan. Hmm. Ini menindas karena membuat wajib pajak ini Mas takut duluan, merasa bersalah duluan, lelah sebelum tuntas. Jadi ditakut-takuti. Ini kamu kalau melawan, kamu sama dengan melawan negara. Ini aparat-aparat oknum di Hmm. perpajakan seperti itu Mas Awan. Jadi beliau ini mereka ini tidak paham bahwa mereka ini adalah aparatur pemerintah. Ya, mereka samakan dengan aparatur negara. Jadi sama dengan mereka yang memiliki negara, seenaknya berbuat apapun. Ya, kalau begitu ya negaranya jadi negara monarki bukan republik. Nah, ini merasa bersalah duluan. Nanti kalau ini kamu seharusnya bayar pajak sekian, kamu kalau nggak bayar pajak sekian nanti denda sekian, sekian, sekian. Hmm. Nah, lalas belum tuntas. Nanti dihujani sekian banyak administrasi Mas ya, minta inilah dokumen A, dokumen B, dokumen C. Hmm. Itu kadang ada yang ini Mas ya di kantor pajak Kanwil dekat saya ini Mas ya di Malang.
Itu sampai bawa pickup Mas, untuk bawa dokumen Mas. Lah itu apa dilihat dokumen sebanyak itu. Hmm. Hmm. Nah, ini, Mas. Ya, yang berikutnya adalah ketakutan yang dilembagakan. Dalam kondisi tertentu, yang bekerja bukan hanya hukum, Mas. Nah, namun Hmm. ketakutan yang dilembagakan melalui prosedur yang panjang, ketimpangan informasi, beban pembuktian pada wajib pajak. Jadi hampir setiap bulan itu dari Menteri Keuangan membuat peraturan baru, belum lagi peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya mengikat di internal, memang dipaksakan untuk mengikat keluar. Itu Mas Awan. Hmm. Nah, ini gejala otoritarisme fiskal. Nah, ini yang saya utarakan di atas, Mas ya. Otoritarisme tidak selalu berbentuk kekerasan. Ia bisa hadir melalui birokrasi yang menumpuk kewenangan, membatasi ruang koalisi, dan menyatukan kekuasaan. Paling berbahaya ketika satu pusat kekuasaan dapat membuat aturan, menjalankan aturan, dan mengadili sengketa. Ini yang terjadi adalah, yang saya maksud tadi, membuat aturan ini adalah delegasi, salah satu contohnya dari Undang-Undang KUP, Mas. Ada 48 frase diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang menjalankan aturan adalah Direktorat Jenderal Pajak di bawah Menteri Keuangan. Pengadilan pajak itu juga di bawah Menteri Keuangan, Mas Afan. Rata-rata hakim di pengadilan pajak juga rata-rata mantan anggota Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu, Mas Afan. Hmm. Ini dominasi regulasi teknis. Nah, ini Mas. Ini contoh-contoh ada beritanya, Mas. Inilah 14 aturan turunan Undang-Undang HPP. Nah, Mas, Kementerian Keuangan targetkan 8 aturan turunan Undang-Undang P2SK rampung akhir 2025. Kemenkyu kebut aturan. Ini, Mas. Menteri Keuangan memegang kendali luas kebijakan teknis. Banyak frase dalam undang-undang memberi ruang pengaturan lanjutan. Dampak di lapangan, aturan teknis terasa menentukan nasib wajib pajak. Perubahan mudah terjadi tanpa pengimbangan yang memadai. Resiko minimnya debat publik dan kesetaraan pemahaman. Jadi untuk membuat peraturan bidang perpajakan ini, mereka itu jarang melibatkan wajib pajak, Mas Alan. Paling Hmm. memanggil atau mengajak diskusi adalah ini, Mas ya, organisasi konsultan pajak yang izin konsultan pajaknya dikendalikan oleh Menteri Keuangan juga, seperti itu, Mas Alan. Nah ini dominasi implementasi oleh Fiskus. Nah ini Mas, ada banyak dominasi Mas ya. DJP sebagai pelaksana utama berada dalam struktur yang sama. Akhirnya Fiskus menjadi dominan, yaitu memeriksa, menilai, menetapkan, dan membentuk pengalaman harian wajib pajak. Resikonya, oknum mudah bersembunyi di balik institusi, Mas. Koreksi terasa mahal dan melelahkan. Nah, ini Mas, sengketa dan bayang-bayang konflik kepentingan. Sengketa pajak adalah wilayah yudisial. Klaim pemerintah versus sanggahan wajib pajak butuh penilaian independen. Jika pembinaan dan atau dukungan kelembagaan bersinggungan kuat dengan eksekutif, maka jarak pemungut versus pengadil terasa tidak sehat, rasa keadilan mudah terkikis. Ini Mas, definisi otoritarisme fiskal yaitu pajak tidak lagi dirasakan sebagai kontrak sosial melainkan tekanan yang dilegalkan. Nah, cara bekerjanya bukan teriakan tapi melalui surat, bukan pukulan tapi melalui prosedur, bukan paksaan fisik tapi melalui ketimbangan sumber daya dan informasi. Nah, realitas wajib pajak sendirian, Mas ya. Sendirian memahami istilah teknis, sendirian menghadapi jadwal dan tenggat. Itu kan ada, Mas ya, berapa hari harus minta dokumen harus disiapkan. Nah, sendirian menanggung biaya kepatuhan dan kecemasan, sendirian membuktikan sesuatu tanpa posisi setara untuk menguji balik. Ini, Mas. Ini kutipan dari Cak Nun, Mas. Di Indonesia, ini rakyat tidak dilindungi siapa-siapa, nyari uang sendiri, berlindung sendiri. Makanya rakyat Indonesia itu kuat karena pemerintah yang seharusnya melindungi malah seringkali mengancam rakyatnya. Inti maknanya adalah rakyat kuat karena dipaksa bertahan, kepatuhan lahir dari takut, memicu kemarahan dan pembangkangan tersembunyi. Penerimaan negara runtuh jika tidak dibangun atas kepercayaan. Nah, ini Mas ya, apakah solusi 3 tahap pembenahan ini yaitu kembali ke nilai-nilai agama Mas ya. Jadi jangan sampai ada di dalam upaya memungut perpajakan ini jangan sampai ada ini Mas ya, intimidasi, tipu menipu, gitu loh Mas. Intinya menolak penguasaan manusia atas manusia lain Mas. Ini kembali ke nilai agama seperti itu Mas. Kekuasaan untuk melayani, bukan untuk menundukkan. Yang tahap kedua adalah melalui pemanaan dan penerapan Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bernegara kita Mas. Itu hukum berkeadilan, pelayanan yang beradab, sanksi yang proporsional, dan koreksi yang nyata. Tapi ketiga adalah perubahan struktur ketenagaraan dan desain koreksi konstitusional, yaitu membenahi independensi penyelesaian sengketa, pembatasan delegasi regulasi teknis yang terlalu luas, penguatan pengawasan efektif
atas tindakan aparat. Ini penutup konstitusi adalah satu kesatuan utuh. Pajak perlu otoritas yang kuat, tetapi kekuasaan harus dibatasi. Warga tidak perlu kuat karena ditinggal, tetapi kuat karena dilindungi oleh hukum yang adil. Teman-teman, jadi terus ini saya lanjut ini Mas. Ada ini, Mas, ini saya lanjutkan. Ini berdasarkan ini Mas ya, struktur ketatanegaraan kita yang berlaku saat ini, mengapa perpajakan seperti itu Mas? Ya, ini Mas gambarnya Mas. Ini berdasarkan amandemen keempat ini Mas Awan. Ini di sini rakyat tidak dilindungi siapa-siapa Mas. Ini yang kita maksud di konten tadi Mas. Jadi presiden ini sangat powerful karena sudah dilindungi oleh DPR, partai politik, TNI, Polri, dan kaum cendekiawan, rohaniawan, budayawan, bahkan suaminya rakyat yang dulu namanya MPR sudah bersatu dengan presiden selaku kepala pemerintahan. Nah, disinilah DJP dan Kemenkyu dengan leluasa mengambil harta rakyat, Mas. Cuman karena mengambil hartanya dengan tidak sah dan ini Mas ya, banyak melakukan pelanggaran kezoliman. Nah, ini akhirnya uangnya juga tidak berkah, Mas. Akhirnya tetap aja kurang, akhirnya hutang ke luar negeri, Mas. Yang tiap tahun kita tambah terus. Seperti itu, Mas Awan. Oke, jadi ini kan semua jalan udah ditembok-tembokin nih Pak sama duet maut nih, DJP dan Kemenkeu, Purbaya Iya. sama Pak Bimo nih. Jadi Hmm. semua jalan bisa ditempuh, bukan nggak bisa, tetapi Nah, berbelit-belit, sulit, repot, berlika-liku, udah gitu iya. ujungnya kalah lagi. Jadi jadi nih sekarang WP bisa ngapain nih? Apakah WP sebaiknya memilih jalur, udahlah kasih uang suap aja lah biar beres gitu? Atau gimana Pak? Bagi si WP-nya bagaimana nih Pak? Ya, sebetulnya Mas Awan, kalau memang mau kasih uang suap, ya itu tergantung lagi Mas dengan konteks kondisi wajib pajak ya Mas. Kalau ada uang, memang damai, tidak ada masalah. Cuman bagi saya Mas Awan, yang ngamatin ini Mas ya, dunia perpajakan ini Mas, dunia tipu-tipu di perpajakan, kita kalau kasih uang pun Mas Awan, itu nanti bisa jadi blunder Mas. Hmm. Nanti ke depan kita bisa dikoreksi karena pajak ini Mas bukan hanya sekali pukul Mas, tidak Mas. Karena tiap tahun ada masa tahun pajak sekian-sekian Mas Awan. Ini yang sering terjadi teman-teman saya Mas, ini sama pengusaha, begitu dia kasih uang Mas, tahun depannya nambah-nambah terus Mas. Hmm. Akhirnya suatu saat akan nggak kuat Mas Awan. Mungkin Mas awalnya 100 juta, bentar lagi 200 juta, 300 juta. Di angka 500 juta ke atas sudah nggak mampu, seperti itu Mas Awan. Sementara laporan keuangannya kan belum komplain dengan sistem perpajakan yang dilaporkan Mas Awan. Itu resiko lagi Mas. Hmm. Itu nanti gimana itu laporan keuangannya? Tidak pernah di ini. Dan banyak konsultan pajak yang begitu ada surat pemeriksaan Mas Awan, itu melarikan diri Mas konsultan pajaknya Mas. Itu nasibnya wajib pajak itu sendirian, maksudnya itu Mas sudah bayar konsultan pajak, ternyata saat adanya pemeriksaan malah melarikan diri. Hmm. Itu Mas Awan. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Awan. Memang ada jalurnya, Mas. Boleh menerima gugatan di sini-sini. Tapi yang ini ibaratnya analoginya. Nggak tahu ini Mas Awan pernah nggak dengar istilah namanya main kucing-kucingan. Ya, ya, Nah, itu kita wajib pajak satu orang. Nah, mereka tuh banyak orang pegang bola dioper-oper itu Mas. Kita yang jadi kucingnya. Kita ke sana kemari itu Mas. ya. Itu dari WPI mengamatinya Mas Awan. Kita dibuat sampai itu letih dan lesu. Lelah. Nah, sudah akhirnya pasrah. Nah, Oke. jadi solusinya apa ya? Mari kita wajib pajak ini bergabung Mas ya. Ini ada organisasi IWPI. Nanti kita bekerjasama dengan P5I. Mari kita bergabung sesama wajib pajak di IWPI ini Mas. Dengan kita bersatu, banyak kasus-kasus itu kita ungkap, itu mereka akan mikir. Hmm. Kalau kita kucing-kucingan kita sendiri Mas ya, mereka sangat enak sekali kucing-kucingan. Tapi kalau kita yang dikucing-kucing orang banyak, kita rebut bolanya kan sangat gampang Mas Aman. Itu analoginya seperti itu Mas. Hmm. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Rinto informasinya ya. Mudah-mudahan wajib pajak segera bisa terus bergabung di IWPI, teman-teman ya, iwpi.info kalau mau bergabung supaya bisa sama-sama kuat melawan oknum-oknum ini. Baik, terima kasih Pak Rinto informasinya. Sampai Ya. jumpa Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih. Oke Mas. Ya.